Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di channel YouTube saya, Anhar Foundation. Jadi pada hari ini saya akan berbagi ilmu atau sharing-sharing pengetahuan tentang 7 kesalahan seseorang ketika membangun personal branding. Jadi sebelum kita mulai materinya, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sip, langsung saja ya. Kalau orang yang membangun personal branding, di mana letak-letak kesalahannya ya? Jadi yang pertama, terlalu terburu-buru tanpa memperkuat yang namanya mutu ya. Jadi terlalu terburu-buru tanpa memperkuat yang namanya mutu. Jadi ketika kita membangun personal branding, sebenarnya yang perlu teman-teman pahami bersama bahwa personal branding itu dibangun dalam jangka waktu yang lama, tempo yang sangat-sangat lama. Anggaplah misalnya Miss Meliana untuk membangun brandingnya itu butuh lebih dari 10 tahun. Iko Santosa, Tung Desa Moringin, Deddy Corbuzier, Bong Chandra dan sebagainya. Pokoknya semua orang-orang yang penting, orang-orang yang punya brand yang sangat-sangat kuat itu butuh waktu yang sangat-sangat lama ya. Jadi fokus kepada mutu, bukan fokus kepada terburu-buru. Jadi ketika kita ingin membangun personal branding memang butuh banyak kesabaran, butuh banyak waktu dan biaya dan tenaga. Oke? Terus yang kedua, terlalu terobsesi tanpa punya visi yang jelas ya. Jadi terlalu punya posisi yang besar, kemudian visinya tidak jelas. Jadi ketika kita ingin membangun personal branding, yakinlah bahwa kita harus punya visi dan misi ya. Ingin dilihat seperti apa, ingin berpengaruh seperti apa, kita ingin memberikan kontribusi seperti apa. Jangan terlalu terobsesi dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan, karena yang seperti itu biasanya akan menghancurkan sebuah personal branding. Jadi ingat, visi dan misi yang jelas itu akan memperkuat personal branding, tetapi obsesi justru akan menghancurkan atau meruntuhkan personal branding. Terus yang ketiga, ketika kita ingin membangun personal branding, maka kesalahan yang lain adalah terlalu banyak mengejar sensasi tetapi tidak meningkatkan prestasi ya. Jadi dia fokus kepada sensasi saja ya. Yang namanya sensasi itu sebenarnya mudah untuk dibuat, karena sensasi biasanya berkaitan dengan sesuatu yang viral tetapi dampaknya terkadang negatif ya. Padahal sesungguhnya kalau kita ingin bangun personal branding, fokuslah kepada prestasi-prestasi Anda ya. Jadi misalnya apa yang membuat Anda beda daripada yang lain, apa kelebihan-kelebihan Anda, keunikan-keunikan Anda, apa yang membuat orang mau mendengarkan Anda, apa yang membuat orang itu mau membayar Anda jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ingat, fokus kepada prestasi, jangan fokus kepada sensasi. Karena kalau kita fokus kepada sensasi, mungkin saja suatu hari kita akan naik secara branding, tetapi akan sangat mudah untuk runtuh juga secara branding. Oke? Terus yang keempat, yaitu kesalahan lain ketika orang membangun branding adalah dia terlalu fokus dengan pencitraan, tetapi dia tidak fokus dengan keahlian ya. Jadi fokus kepada pencitraan bukan keahlian. Nah, pencitraan beda dengan sebuah branding ya. Personal branding itu bukan dibangun berdasarkan pencitraan. Jadi pencitraan yang saya maksud di sini artinya dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan passionnya, bukan berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan keahliannya, tetapi dia betul-betul hanya ingin dianggap seperti itu ya. Jadi dia melakukannya tidak dalam keadaan merasa nyaman ya. Dia mungkin melakukan personal branding sebagai pengusaha sukses, tapi pada sesungguhnya mindsetnya juga belum sebagai pengusaha yang sukses ya. Atau ada orang yang membranding dirinya sebagai seorang motivator sedangkan dia sendiri butuh untuk dimotivasi. Ada orang yang membranding dirinya sebagai seorang terapis sedangkan dia sendiri perlu banyak-banyak diterapi dan sebagainya. Jadi yang namanya personal branding itu tidak membutuhkan pencitraan ya. Anggaplah seperti Mark Zuckerberg ya, atau Steve Jobs yang merupakan pendiri dari Apple. Ketika tampil di depan umum ya gayanya memang seperti itu, stylenya memang seperti itu, menggunakan baju kaos oblong, menggunakan celana jeans yang santai dan sebagainya. Dia tidak perlu fokus dengan harus pakai jas, harus pakai baju yang mewah dan sebagainya. Tidak perlu fokus seperti itu, karena brandingnya memang adalah dia fokus kepada keahlian ya, keahlian, bukan kepada pencitraannya. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima adalah kesalahan orang ketika membangun personal branding adalah fokus kepada ambisi dan bukannya menginspirasi. Jadi terlalu fokus kepada ambisi-ambisi pribadinya ya. Ingin dia dilihat seperti apa, ingin dikatakan sebagai apa, ingin dipanggil sebagai apa, dan ingin disebut sebagai apa. Jadi ini yang disebut dengan ambisi ya. Padahal dia lupa bahwa ketika kita ingin membangun personal branding yang bagus adalah fokuslah kepada kisah-kisah yang menginspirasi dari kita. Apa yang membuat orang menjadi termotivasi ketika mengingat kita ya. Jadi personal branding itu sangat kuat dengan hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain. Jadi meskipun orangnya sederhana, meskipun orangnya sangat low profile, sangat humble, tetapi dia tetap bisa menginspirasi banyak orang.
bisa puluhan, ratusan, jutaan orang seluruh dunia. Jadi itu yang dimaksud dengan personal branding yang keren ya, personal branding yang tepat ya. Kemudian yang keenam ya, dia terlalu fokus dengan what they have ya, bukan fokus kepada what they give. Artinya mereka terlalu fokus dengan apa yang mereka punyai dan mereka tidak fokus dengan apa yang telah mereka berikan ya. Jadi ini kesalahan orang lain ketika dia membangun personal branding, karena ketika kita fokus dengan apa yang kita miliki ya, mungkin saja kita akan menjadi orang yang sombong, orang yang terlalu bangga dengan prestasi kita, pencapaian kita, sambil kita melupa bahwa kita harus fokus kepada apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Karena personal branding itu bukan sebenarnya tentang yang kita miliki saat ini, tetapi apa yang telah kita berikan kepada orang banyak. Itulah yang akan membuat kita akan terbentuk personal branding dengan baik ya. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah dia terlalu fokus dengan berdasarkan apa kata saya ya, bukan apa kata mereka. Jadi banyak orang yang bangun personal branding itu berdasarkan apa kata dirinya pribadi ya, bukan berdasarkan apa yang menjadi perkataan orang secara umum. Jadi ini kesalahan fatal, karena saya bilang ketika kita ingin membangun personal branding yang baik, bukan sebenarnya apa kata kita ya, tetapi apa kata orang lain. Ketika kita sudah tidak ada lagi di tempat itu, misalnya di ruangan itu atau di kegiatan itu, nah apapun yang orang katakan berkaitan dengan kalimat-kalimat yang positif atau kesan-kesan yang positif, pesan-pesan yang positif, maka itulah personal branding kita yang sebenarnya ya. Jadi bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang orang lain katakan terhadap kita ya, meskipun kita sudah tidak ada di situ. Jadi ingat, ini 7 kesalahan ketika kita membangun personal branding. Jadi saya mengajarkan ini bukan berarti saya jauh lebih tahu, tetapi mungkin kita bisa sama-sama saling mengingatkan supaya teman-teman ketika membangun personal branding yang baik, insya Allah dengan mengamalkan 7 strategi ini, insya Allah akan terbentuk personal branding yang luar biasa keren, bisa menginspirasi, memotivasi orang banyak. Sekian dari saya, sampai ketemu dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.